لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Haji, karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku kita pada bagian yang berjudul Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Persinggahan wukuf kalian di Mina adalah yang terlama dan yang terakhir kali. Persinggahan wukuf ini melambangkan harapan, aspirasi, idealisme, dan cinta. Cinta adalah tahap terakhir, sesudah tahap-tahap pengetahuan dan kesadaran. Ketika menyinggung mistik timur, di dalam karyanya yang berjudul Divine Comedy, Dante hanya menyebutkan dua tahap. Tahap pengetahuan atau Virgil dan tahap cinta Beatrice. Tetapi di dalam drama Haji terdapat tiga buah, yaitu tahap-tahap pengetahuan, kesadaran, dan cinta. Kini tibalah saat yang terpenting di dalam ibadah haji, tanggal 10 Zulhijjah, yang bertepatan dengan Idul Adha. Matahari masyar yang sedang timbul membangunkan kita dari kepulasan tidur. Dari setiap penjuru kelompok-kelompok bala tentara tauhid ini berkumpul dan berubah menjadi sebuah sungai yang besar. Setelah menjadi satu pasukan yang kuat, mereka bersiap-siap untuk meninggalkan Masyar dan meneruskan perjalanan Mina, di mana mereka nanti akan singgah pula. Di sepanjang malam tadi, bala tentara tauhid ini telah melewatkan waktu mereka dengan mengumpulkan senjata, berkomunikasi dengan Allah, dan menantikan matahari terbit. Jika ketika di Masyar mereka adalah penyembah-penyembah Allah, maka begitu sampai di Mina, mereka berubah menjadi singa-singa perkasa. Dengan cinta yang tulus dan dengan amarah yang tak terbendung, mereka menyerbu ke Mina. Musuh bagi orang-orang kafir dan saudara bagi sesama mereka. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasukan ini bergerak ke arah barat menuju Mina, negeri Allah dan setan. Senyuman matahari Id meresahkan setiap orang di antara mereka. Begitu melalui Muhassar, sebuah jalan yang sangat sempit, barisan mereka menjadi semakin kuat. Bagaikan seorang komandan, matahari memberikan aba-aba kepada mereka untuk beraksi, berlari dengan langkah-langkah pendek dan cepat, berkumpul dan bergegas. Jika ketika di Masyar mereka berada di dalam tahap intuisi dan kedamaian, maka begitu sampai di Mina, mereka berubah menjadi gesit, resah dan menerjang maju. Tetapi tiba-tiba terjangan mereka itu berhenti, seolah-olah mereka dihadang oleh bendungan raksasa yang tak dapat ditembus. Mereka pun terduduk seolah-olah tidak mempunyai harapan lagi untuk melanjutkan gempuran. Yang kita saksikan hanyalah sedikit gerakan-gerakan di ujung barisan sana. Apakah yang telah terjadi?
Adakah bendungan di atas dunia ini yang cukup untuk menghadang terjangan air sungai yang menggelora ini? Siapakah yang telah sanggup memberikan aba-aba berhenti? Matahari. Mataharilah yang mengomandoi pasukan ini. Kini mereka sudah berada di medan pertempuran Mina. Berjuta-juta pejuang kemerdekaan yang kecuali kepada Allah tidak taat kepada siapapun juga, membentuk barisan yang panjang. Dengan demikian, terciptalah sebuah garis batas imajiner yang tak seorang pun berani melangkahinya. Garis batas yang terlihat inilah yang merupakan batas di antara Masy'ar dengan Mina. Tidak ada manusia dan tidak ada kekuatan yang dapat menembus tembok batas yang kokoh ini. Bahkan Ibrahim dan Muhammad sendiri pun tidak dapat. Hal ini tidak merupakan peraturan atau perjanjian, tetapi tradisi. Demikianlah yang diperintahkan oleh sistem yang juga mengatur alam semesta. Maka sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Quran Surah Fatir ayat 43. Dan di dalam tradisi sunnah ini tidak ada perubahan atau asimilasi. Sebagai gaya berat yang selalu berfungsi, dan sebagai hidup dan mati yang merupakan realitas yang tak dapat diingkari, yang menjadi komandan di dalam pasukan ini adalah sang matahari. Oleh karena itu, tunggulah matahari terbit. Dialah yang akan menembus dinding pembatas itu dengan sorotan cahayanya. Dan setelah itu, barulah bala tentara tauhid ini dapat melewatinya semudah bayangan yang menghilang bersama dengan kedatangan terang. Tembok kokoh yang menghadang ini sebentar lagi akan ambruk dirobohkan oleh senyuman pagi. Di sepanjang tembok yang tak terlihat inilah bala tentara tauhid yang bersenjata lengkap dan penuh semangat melewati malam menantikan matahari yang akan terbit dan perintah untuk maju. Walaupun malam telah berakhir dan remang-remang cahaya terlihat di mana-mana, namun beberapa saat lagi barulah matahari akan menampakkan dirinya di sebelah timur. Di seluruh dunia ini, di negeri manapun juga dan di masa kapanpun juga, tidak pernah matahari memiliki otoritas yang seperti ini. Di dalam keheningan yang sangat mencekam ini, berjuta-juta mata dan jiwa sedang menantikan aba-aba terbitnya matahari. Namun, sebelum dikomando aba-aba ini seolah-olah terdengar oleh sebagian di antara mereka. Mengapa? Karena mereka resah dan gelisah menantikannya. Mengapakah mereka resah dan gelisah? Karena perintah yang dinanti-nantikan itu adalah perintah kepada pasukan yang melambangkan kekuatan tauhid di atas dunia. Di dalam sejarah, hanya di tempat inilah engkau dapat menyaksikan satu-satunya pasukan yang dikomandoi oleh matahari dan satu-satunya kaum yang bersedia untuk diperintah oleh matahari dan pagi. Di Arafah, matahari sedang terbit dan menampakkan dirinya dari bukit. Fajar telah memporak-porandakan perkemahan kejahatan gelap dan menumpahkan darah semua orang yang mati di tangan para penindas atau orang-orang kafir di depan Id. Kepada pasukan tauhid ini, matahari memberikan aba-aba agar mereka melakukan pembalasan dengan menumpas 3 penindas di dalam sejarah. Inilah saat-saat yang menakjubkan. Matahari dengan cahayanya yang terang, fajar dengan remang-remangnya yang menembus kemana-mana, dan pagi dengan anginnya yang semilir
membuat setiap anggota pasukan ini menjadi gelisah dan resah. Tanda-tanda Allah yang merupakan ciri kebahagiaan, harapan, dan keyakinan ini muncul untuk memberikan aba-aba menggempur dan untuk menyampaikan berita kemenangan. Semua tanda-tanda itu muncul untuk memerintahkan agar engkau menghancurkan berhala-berhala. Pada hari ini, basis kekuatan setan yang terbesar di atas dunia akan digempur habis-habisan. Pada hari ini, politeisme akan dibinasakan. Dan pada hari ini, tauhid, cinta, dan pengabdian akan menampakkan wajah yang cerah. Dengan perkataan lain, semuanya akan menunjukkan esensi yang sesungguhnya. Tiba-tiba matahari yang sedang terbit menerangi lorong sempit Mina dan memerintahkan kepada bala tentara tauhid ini untuk melaluinya. Bersama-sama dengan cahaya matahari, gelombang manusia yang memekikkan suara-suara kebahagiaan ini akan melalui lorong itu. Mereka tidak lagi sebagai burung-burung perdamaian yang berbulu putih. Mereka kini adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang bersenjata lengkap. Itulah sebabnya mengapa mereka harus menaati aba-aba dan menegakkan disiplin. Berhentilah di Masy'ar semalam penuh. Masuklah ke Mina pada hari yang ke-10. Menjelang subuh, kalian sudah harus berada di perbatasan Mina. Untuk secara bersama-sama menembus batas ini, kalian harus menantikan terbitnya matahari 10 Zulhijjah. Mina berada di sebelah barat dan Arafah di sebelah timur kalian. Pasukan tauhid ini menghadap ke Mina. Matahari terbit di belakang mereka, melewati bukit-bukit Arafah dan menerobos masuk ke dalam lorong Mina. Jadi, matahari juga melakukan ibadah haji. Ia terbit di Arafah, melalui Masy'ar, dan memasuki Mina. Bala tentara cinta ini telah siap untuk melakukan jihad. Pejuang-pejuang kemerdekaan ini telah datang dari Arafah dan berhenti 1 malam di Masy'ar untuk mengumpulkan senjata sambil menguatkan keyakinan. Mereka harus menantikan saat penyerangan di gerbang Mina. Di mana? Di perbatasan sebuah negeri yang sekaligus merupakan pusat kesyahidan dan pertempuran. Tunggu dan taatilah aba-aba matahari. Bagaimanakah caranya? Persiapkan dirimu. Kumpulkan senjata di malam hari. Jangan masuk ke Mina sebelum matahari terbit, karena di waktu malam engkau harus berhenti di Masy'ar. Jangan berada di Masy'ar setelah matahari terbit, karena siang hari adalah waktu yang tepat sekali bagi kalian untuk berada di Mina. Gempurlah Mina ketika matahari terbit. Matahari apakah yang akan terbit? Matahari 10 Zulhijjah. Setelah tiba saat untuk menyerang, maka aba-aba matahari adalah aba-aba waktu. Taatilah aba-aba ini. Hanya aba-aba matahari sajalah yang harus engkau patuhi. Nantikanlah matahari 10 Zulhijjah, matahari Id. Ya Allah, di antara perbatasan Mina dengan basis kekuatan setan itu ada jarak yang jauh. Medan pertempuran jauh dari gerbang Mina. Adalah suatu kewajaran jika kalian merayakan Id setelah kalian mengalahkan setan-setan dengan melempari mereka dan meraih kemenangan. Tetapi saksikanlah kaum tauhid beserta tradisinya ini. Mereka telah merayakan Id sebelum melakukan pertempuran. Kenyataan ini berarti bahwa begitu mengambil keputusan, kalian pasti akan memperoleh kemenangan. Kenyataan ini berarti bahwa begitu menerobos perbatasan Mina,
kalian pasti akan memperoleh kemenangan. Apakah yang kami katakan ini, ya Allah? Betapa sulitnya kaum yang lugu ini dimengerti. Betapa rumitnya mereka ini. Kenyataan ini berarti jika tiba saatnya, maka kalian adalah pihak yang memperoleh kemenangan. Kapankah saat itu tiba? Jika kalian datang dari Arafah, jika engkau bermalam di Masy'ar, melakukan perenungan dan mengumpulkan senjata sambil menantikan pagi Id. Tidak. Kami belum menyebutkan jika yang terpenting ibadah haji adalah seperti alam semesta. Ia benar-benar menggambarkan Islam di dalam aksi, bukan Islam di dalam bibir. Haji adalah sebuah lambang. Semakin dalam engkau menyelami lautan ini, semakin engkau jauh dari tepiannya. Haji adalah samudra yang tidak bertepian. Makna haji adalah sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Jika ada yang mengatakan bahwa ia memahami keseluruhan makna haji, maka sesungguhnya tidak sesuatu pun yang dipahaminya. Jika yang tidak kami sebutkan di atas tadi adalah jika kedatanganmu bertepatan dengan musim haji, jika engkau telah miqat, jika engkau telah mengenakan pakaian ihram, apakah yang engkau katakan? Siapakah engkau? Siapakah aku? Tak sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Al-Quran tidak berbicara mengenai seorang manusia, tetapi mengenai manusia-manusia. Betapa indahnya perkataan An-Nas, manusia-manusia yang dipergunakan Al-Quran. Perkataan ini senantiasa berbentuk jamak dan tidak mempunyai bentuk tunggal. Tangan Allah akan menolong kaum ini. Gerakan kesempurnaan, representasi Allah di atas dunia, kemenangan dan tertulis di dalam takdir manusia-manusia, menolong kaum ini, dan secara garis besarnya masyarakat ini adalah sunnah Allah yang tetap tidak berubah. Takdir sejarah tertuju kepada konfirmasi terhadap sunnah Allah ini di dalam penciptaan manusia. Yang dapat engkau dan aku lakukan adalah menemukan sunnah ini dan mengambil pilihan yang tepat dari takdir yang telah tertulis. Takdir sejarah, kehendak Allah pada saat tertentu, buah kehidupan manusia, dan akhir dari revolusi yang tak henti-henti untuk menciptakan perdamaian universal. Karena Allah sembahan Ibrahim dan pencipta manusialah yang berkata, hamba-hambaku yang saleh akan menerima warisan dunia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 105. Dan dia pula lah yang menjanjikan, sesungguhnya kami akan melimpahkan nikmat kepada orang-orang yang tertindas di atas dunia dan membuat mereka menjadi teladan serta penerima warisan. Quran Surah Al-Qasas ayat 5. Ketidakberdayaan untuk membela diri, istid'af, termasuk setiap sesuatu yang melemahkan dan mengalienasikan manusia, akan menghancurkan kekuatan-kekuatan moral dan fisik manusia. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah cara-cara yang dipergunakan oleh musuh-musuh manusia, kolonialisme, eksploitasi, pembuangan, atau setiap sebutan lainnya yang mungkin dipergunakan di masa mendatang. Biarkanlah mereka mengatakan apa-apa yang mereka kehendaki. Allah berjanji bahwa Dia akan menolong dan membebaskan manusia-manusia yang menjadi korban penindasan. Selanjutnya, Dia menjanjikan bahwa di masa mendatang nanti
masyarakatlah yang akan memegang kepemimpinan. Kelas-kelas masyarakat yang dimanapun juga senantiasa kehilangan hak-hak asasi mereka akan menerima kendali pemerintahan, gudang-gudang kekayaan, dan manfaat-manfaat pendidikan. Betapa miripnya perkataan mustad'afin, manusia-manusia yang tertindas di atas dunia, dengan perkataan maghdubin, manusia-manusia malang, yang oleh Frans Fanon dijadikan sebagai judul bukunya. Pada hari pengadilan nanti, pembantu-pembantu Allah akan membagi umat manusia menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah manusia-manusia yang memperoleh keselamatan dan yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sedang kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang terkutuk dan yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan di atas dunia ini pun, mereka yang menghamba kepada setan telah membagi umat manusia menjadi dua kelompok. Kelompok yang akan memperoleh surga dan kelompok yang akan menanggungkan siksaan neraka. Seperti yang dikatakan Sartre di bagian awal bukunya yang berjudul From 2 Billion Population of the Earth, manusia-manusia kolonialis hanya mengakui 500 juta di antara seluruh penduduk dunia sebagai manusia, sedang 1,5 billion yang lainnya adalah pribumi-pribumi atau orang-orang malang yang huni dunia ketiga. Tetapi apakah perbedaan yang timbul jika takdir sejarah dan determinasi Allah menjamin kemenangan kepada korban-korban penindasan, manusia-manusia yang tak berdaya di atas dunia, atau putra-putra Habil? Determinasi Allah tidak akan berubah. Demikianlah takdir sejarah. Allah menciptakan fenomena-fenomena, dan selain daripada itu, Dia pun menetapkan orientasi. Amar, Quran, Surat Fatir ayat 43. Dan sebagai sebuah fenomena, engkau harus menemukan takdir ini dan menentukan nasibmu sendiri. Seperti alam dan sejarah yang memiliki nasib tersendiri, engkau pun memiliki nasib yang tersendiri pula. Engkau adalah penghuni 4 buah penjara yang besar. Keempat penjara itu adalah alam, sejarah, masyarakat, dan dirimu sendiri. Dengan penuh kesadaran, engkau harus menemukan takdir alam semesta dengan mempelajari sains-sains, dan dalam waktu yang bersamaan, engkau harus membebaskan dirimu dari penjara alam tersebut. Dengan penuh kesadaran, engkau harus menemukan takdir sejarah dengan mempelajari filsafat dan sains-sains sejarah. Dan dalam waktu yang bersamaan, engkau harus mengubah sejarah dirimu sendiri. Dengan penuh kesadaran, engkau harus menemukan takdir masyarakatmu dengan mempelajari sosiologi dan cara penerapan aturan-aturannya agar engkau terbebas dari penjaranya. Agar terbebas dari ketiga penjara di atas, engkau harus memiliki pengetahuan, ilmu. Tetapi bagaimanakah engkau dapat membebaskan dirimu dari penjara yang keempat, atau insting-insting manusia? Penjara ini berada di dalam dirimu sendiri dan senantiasa engkau bawa kemanapun engkau pergi. Karena penjara ini engkau berada di dalam dirimu, maka sains tidak dapat membebaskan engkau daripadanya. Iya, penjara ini berada di dalam dirimu yang dapat mengetahui. Engkau harus memiliki pengetahuan tertentu untuk dapat mengenal
dan menemukan dirimu sendiri. Engkau harus memiliki kekuatan tertentu untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahanmu dan memberontak melawan dirimu sendiri. Engkau harus memiliki tangan yang kuat untuk menolong dan mengubah dirimu. Sehubungan dengan penjara yang keempat ini, pengetahuan tidak dapat menolongmu. Lebih tepat jika kita katakan bahwa pengetahuan itu sendiri adalah penjara bagi orang-orang yang terpelajar. Lain halnya dengan kebijaksanaan, kesadaran dan keyakinan atau pelita-pelita yang telah dinyalakan oleh para nabi di atas dunia ini. Inilah jenis-jenis pengetahuan yang memudahkan usahamu untuk menemukan dirimu sendiri dan untuk mengetahui penjara dirimu. Kekuatan yang akan membebaskan engkau dari sikap mementingkan diri sendiri bukanlah hamba sains, tetapi teknik mencinta. Teknik mencinta ini akan memberikan kesanggupan kepadamu untuk mengorbankan hidup ini melalui syahadah. Jika engkau merasakan bahwa hidup adalah penjara dan dengan tanganmu sendiri engkau akan mengorbankan anakmu Ismail, inilah perbuatan yang melebihi syahadah. Jika engkau merasakan bahwa Ismail anakmu itu menghalangi jalanmu. Kesimpulannya, dengan cinta engkau dapat membebaskan dirimu dari penjara yang keempat. Jenis pengetahuan ini akan mengangkat engkau ke tingkat kesadaran dan kreativitas yang sedemikian tinggi, sehingga engkau dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak menjadi manusia yang hanya menghamba kepada alam. Manusia adalah makhluk yang diturunkan dan ditinggalkan sendirian di bumi. Jadi, sesungguhnya engkau hanyalah sebuah fenomena dan harus menempa dirimu sendiri. Engkau adalah nol atau bukan apa-apa, tetapi engkau dapat berubah menjadi setiap sesuatu. Engkau adalah sebuah hal yang diragukan atau sebuah kemungkinan yang dapat mengambil bentuk manusia. Jika engkau ingin menjadi manusia dan dengan sadar menemukan dirimu sendiri, keyakinan, maka engkau dapat membebaskan dirimu. Engkau dapat menemukan takdir sejarah dan menyadari bahwa sejarah adalah nasib manusia di sepanjang masa, atau sebuah evolusi dari nol kepada Allah. Dari sesuatu yang bukan apa-apa, engkau mulai mengetahui Allah. Dari sesuatu yang bukan apa-apa, engkau mulai mengetahui manusia dan nilai-nilainya. Dan oleh karena itu, engkau pun mengambil bentuk sebagai manusia. Inilah sungai abadi yang lengkap, tetap mengalir di sepanjang masa. Kekuatan malam masyar dan penindasan oleh ketiga penindas di Mina dapat mengubah atau membelokkan aliran takdir yang progresif ini. Inilah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Jika engkau tidak tahu, maka bukan engkau yang menuliskan suratan takdirmu. Tapi jika engkau tahu, maka engkau sendirilah yang akan menuliskannya. Wahai engkau yang semula bukan apa-apa, tapi kini telah memiliki kesadaran dan kebebasan. Jika engkau tiba di mikot tepat pada waktunya dan menempuh jalan yang wajar seperti yang ditakdirkan kepada Adam, maka sesungguhnya engkau telah berada di atas jalan yang benar, dari rumah menuju Ka'bah atau dari tanah menuju Allah. Dunia ini berada di bawah otoritas kehendak Allah dan diatur oleh determinasi ilmiah. Ketika berdiri di tebing sungai manusia-manusia ini, engkau memiliki kebebasan. Engkau berhak untuk mengambil keputusan, tetap dan mati di sana, atau mencebur dan ikut mengalir bersama mereka.
Di sini kita dapat memahami ucapan Imam Shadiq, bukan kebebasan berkehendaklah atau takdir, tetapi di antara keduanya ada atau perpaduan keduanya. Inilah kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri. Kepasrahan ditambah kepatuhan sama dengan Islam. Gelombang manusia-manusia ini mendobrak tembok batas Mina dan menaklukkan negeri iblis tersebut. Sementara kalian mengalahkan setan matahari 10 Zulhijjah, mengibarkan bendera kemenangan. Dengan senyumannya yang pertama, matahari memberikan tanda untuk maju. Ia memberikan aba-aba kepada kalian untuk mulai menggempur dan menyerang. Dan dalam waktu yang bersamaan, ia menyatakan kemenangan dan kesempurnaan tugas kalian. Inilah takdir sejarah dan yang dikehendaki Allah untuk manusia. Semuanya berada di tangan manusia, terserah kepadamu. Jadi, apakah jika yang terpenting itu? Jika engkau menceburkan dirimu ke dalam gelombang manusia-manusia ini, maka engkau akan memperoleh kemenangan. Mereka ini adalah manusia-manusia yang telah bertekad untuk menghampiri Allah. Mereka ini adalah manusia-manusia yang merupakan satu kaum. Mereka ini adalah masyarakat yang abadi dan yang senantiasa bergerak. Mereka inilah sungai menggelora yang akan menerjang setiap karang atau bendungan dan akhirnya pasti mencapai lautan. Ya, jika engkau tidak berhenti di tengah perjalanan dari Masy'ar ke Mina, jika engkau tidak mengambil jalan yang salah atau jalanmu sendiri, dan jika engkau tetap bergabung dengan yang lain-lainnya, maka engkau pasti akan sampai ke Mina, mengalahkan setan dan mengorbankan putramu Ismail. Inilah perintah Allah yang tegas kepada semua kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Dengan tekad dan persenjataan yang lengkap, bala tentara tauhid ini menerjang ke dalam medan pertempuran di lembah Mina. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.